Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Nur Jamila. Saya sebagai salah satu pegawai di Puskesmas Parakan Salak. Di sini saya sebagai ahli gizi. Saat itu saya terkena COVID-19. Awalnya saya sebagai kontak erat karena saya kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Saat itu saya kontak langsung dengan saudara saya yang sedang sakit. Karena saya merasa beliau saudara saya, jadi saat itu saya teledor tidak memakai masker. Padahal hanya satu kali saya kontak dengan beliau. Karena saya statusnya sebagai kontak erat, oleh pihak puskesmas mengumpulkan seluruh keluarga yang kontak langsung dengan pasien. Salah satunya adalah saya. Nah, saat itu kami melakukan tes PCR untuk memastikan apakah kami yang kontak terpapar COVID-19 ataupun tidak. Setelah saya melakukan PCR, saya harus tetap isolasi di rumah sambil menunggu hasil tes PCR. Selang 1 minggu saat itu hasil sudah ada. Dan hasilnya memang saya terkonfirmasi COVID-19. Ketika saya mendapatkan hasil konfirmasi positif COVID-19, pastinya yang saya rasakan sedih ya. Akan tetapi pada saat itu saya meskipun terpapar atau terkonfirmasi, saat itu tanpa gejala, jadi saya tidak merasakan apa-apa seperti gejala-gejala COVID-19 pada umumnya. Akan tetapi saya harus bisa melindungi keluarga terdekat saya, terutama anak-anak saya dan suami saya. Pengalaman saat karantina di rumah pastinya itu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Di sana meskipun dalam satu rumah, saat itu saya karantina di rumah, semua keluarga, anak-anak, suami, semua terisolasi di dalam rumah. Tidak sekalipun keluar rumah selama 14 hari. Saat itu waktu-waktu itu 1 hari 2 hari yang saya rasakan itu 1 hari pun terasa 1 bulan ya kalau bisa diceritakan. Karena meskipun dalam rumah saya harus tetap berjauhan dengan anak-anak saya ya. Saat itu yang bikin saya sedih ya, saya harus, padahal saya mempunyai balita usia 18 bulan ya. Saat itu saya harus selalu menyusuinya, menggendongnya. Akan tetapi dengan adanya COVID-19 ini saya merasa sedih sekali karena saya tidak bisa bersama-sama anak-anak saya. Saat itu pengalaman saya akan tetapi saya harus kuat, harus tetap kuat karena saya tidak boleh menularkan, karena saya sayang sama mereka. Jadi saya tidak boleh menularkan mereka. Dan konsekuensinya seperti itu, saya harus tetap menjauhi meskipun di dalam satu rumah. Saya harus tidur sendiri, saya harus mencuci baju sendiri, saya harus makan sendiri, dan semua alat makan dan semuanya saya harus sendiri. Dan terasa jauh dengan mereka. Kebayang 14 hari itu yang saya rasakan dan yang membuat saya sedih. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, ada tips-tipsnya ya pada saat menjalani karantina itu. Karena saya yakin semua orang bisa terkena COVID-19 ini tanpa memandang bulu. Meskipun kita sudah safety ya, memakai masker, akan tetapi harus tetap waspada ya. Karena virus ini bisa menyerang siapapun. Tips-tips yang saya lakukan pada saat karantina ya, saya tetap selalu mendekatkan diri pada Allah.
Kemudian saya harus selalu positive thinking ya, bahwa saya terkena konfirmasi COVID-19, memang sudah ditakdirkan ya saya terkena COVID-19. Dan yang ketiga, harus tetap jaga imun meskipun berjauhan dengan keluarga, tapi harus tetap bahagia karena saya ingin memberikan yang terbaik buat mereka. Saya tidak ingin mereka terkena COVID-19. Jadi apapun saran dan rekomendasi dokter saya laksanakan, saya kerjakan. Karena untuk meningkatkan imunitas, tetap bahagia dan pasrah. Bapak Ibu semua, pesan-pesan yang ingin selalu saya sampaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun, karena saya pernah terkonfirmasi dan itu sangat menyedihkan ya. Bahkan saya harus berjauhan dengan keluarga, maka harus selalu pesan ini saya sampaikan pada siapapun. Ingat selalu 5M, memakai masker kemanapun, kemudian selalu menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Artinya jika kita tidak mendesak untuk keluar rumah, maka tetaplah di rumah meskipun kita dalam kondisi sehat dan tanpa gejala. Demikianlah pengalaman yang bisa saya sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan semuanya. Semoga bermanfaat. Ingat selalu 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.